wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Fitri Wahyutami NIM 8, kemudian rekan saya Febiana Muhanifa NIM 9. Dan saya Retno Safira NIM 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang pertama menjelaskan ringkasan materi tentang penilaian kerja yang berisi pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga metode, yang keempat proses, dan yang kelima manfaat dan juga peran. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian penilaian kerja. Menurut Rani dan Mayangsari tahun 2015, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibanding dengan seperangkat standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Yang kedua yaitu tujuan penilaian kerja. Menurut Jusmina SM dan R. Anti Haryati tahun 2019, tujuan penilaian kinerja pada dasarnya meliputi 1. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 2. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji berkala, gaji pokok, dan intensif. Yang ketiga, pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam penugasan kembali seperti diadakannya mutasi atau transfer dan rotasi pekerjaan. Yang kedua, promosi, kenaikan jabatan. Yang ketiga, training atau latihan. Kemudian yang keempat itu meningkatkan motivasi kerja atau etos kerja. Yang kelima, sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, karir, dan keputusan perencanaan sukses. Yang keenam, sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja serta membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil dalam rangka memperbaiki kinerja. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya yaitu tentang metode penilaian kerja. Metode yang pertama itu tentang metode penilaian umpan balik 360 derajat, meliputi masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Yang kedua, metode skala penilaian atau rating scale method. Menilai para karyawan berdasarkan faktor yang telah ditetapkan. Para evaluator menilai kinerja pada sebuah skala yang meliputi beberapa kategori. Biasanya dalam angka 5 sampai 7 yang didefinisikan dengan kata sifat seperti luar biasa, memenuhi harapan, atau butuh perbaikan. Yang ketiga yaitu metode insiden kritis atau critical incident method. Metode penilaian kerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen tertulis mengenai tindakan karyawan yang sangat positif atau negatif. Yang keempat yaitu metode esai atau essay method. Penilai menulis narasi singkat yang menggambarkan kinerja karyawan. Yang kelima metode standar kerja atau work standard method, membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Kemudian metode peringkat atau ranking method, yaitu penilai menempatkan seluruh karyawan dari sebuah kelompok dalam urutan kinerja keseluruhan. Kemudian metode skala penilaian berjangkar keperilakuan atau behaviorally encouraging scale, menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Yang terakhir yaitu sistem berbasis hasil. Di masa lalu merupakan suatu bentuk manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen of objective. Selanjutnya yaitu proses penilaian kerja. Yang pertama yaitu menganalisa pekerjaan. Proses ini dapat dilakukan dengan dimulai dari menganalisis jabatan atau posisi. Bagaimana karyawan tersebut melakukan pekerjaan sesuai jabatan atau tidak. Yang kedua, menentukan standar kerja. Pada proses tersebut, standar kinerja digunakan untuk mencocokkan standar kerja perusahaan dengan kinerja dari karyawan. Yang ketiga yaitu menentukan sistem penilaian kerja. Sistem penilaian ini terdapat 4 sistem yang biasa digunakan, yaitu menggunakan tingkah laku saat berada di lingkungan kerja atau biasa disebut behavior appraisal. Yang kedua, menggunakan yang didasari atas sifat karyawan tersebut. Sistem ini biasa disebut dengan personal atau performer appraisal.
Yang ketiga yaitu penilaian yang berdasarkan hasil kerjanya atau result oriented appraisal. Dan yang terakhir yaitu continuity appraisal atau penilaian atas dasar kombinasi yang terdiri dari beberapa unsur. Kemudian yang proses terakhir yaitu mendiskusikan dengan atasan langsung. Proses tersebut bertujuan untuk mendiskusikan hasil untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, poin yang kelima yaitu manfaat penilaian kerja. Menurut Sutrisno 2016 halaman 66, menyatakan penilaian kinerja dimanfaatkan manajemen untuk yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan memberhentikan. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Poin yang keenam, peran penilaian kerja. Peran penilaian kerja bagi karyawan, penilaian tersebut berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, alur, rencana, dan perkembangan karirnya. Sedangkan bagi perusahaan, hasil penilaian kerja pada karyawan sangatlah penting dan perannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan berbagai aspek lain dari keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Menurut Wilandari et al. 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang kedua, kami akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Pengaruh Penilaian Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Jaya Mandiri Rekabuana di Cilanda. Penulisnya yaitu Devi Fitria Wilandari, Deno Sunarsi, dan Mahnun Mas Adi. Dari Jurnal Ekonomi Efektif, volume 3, nomor 2, halaman 177 sampai 186, tahun 2021. Dalam review jurnal ini, yang pertama berisi tentang pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, yang kelima studi kasus, dan yang keenam kelebihan dan kekurangan. Yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Latar belakangnya yaitu pada umumnya orang-orang berkecimpung dalam manajemen sumber daya manusia yang sependapat bahwa penilaian kerja merupakan bagian dari seluruh proses kerja karyawan. Pentingnya penilaian kerja yang rasional dan objektif adalah untuk kepentingan karyawan itu sendiri dan kepentingan perusahaan. Penilaian kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Menurut Hasibun tahun 2012, pelaksanaan penilaian kerja kerap kali diabaikan oleh para manajer. Mereka beranggapan bahwa penilaian kerja cukup diserahkan kepada atasan langsung atau supervisor masing-masing karyawan dan penilaian dilakukan secara informasi saja. Selain itu juga peran para pemimpin dalam melaksanakan penilaian dituntut untuk memberikan penilaian yang objektif dan adil bagi karyawan agar terhindar dari kecemburuan yang mungkin timbul di antara para karyawannya dan keputusannya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk melakukan semua itu diperlukan penilaian kerja yang sistematis dan mengacu pada kaidah-kaidah yang sudah ditentukan.
Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi penilaian kerja, kondisi kinerja karyawan, serta pengaruh antara penilaian kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Jaya Mandiri Reka Buana di Cilandak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin yang kedua yaitu metode penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 80 responden PT Jaya Mandiri Reka Buana di Cilandak. Yang kedua, sampel. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 80 responden. Yang ketiga, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah asosiatif, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui atau mencari keterhubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian yang keempat, metode analisis data. Dalam menganalisis data digunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis. Slide selanjutnya. Hasil dan pembahasan, di mana yang pertama yaitu tentang kondisi jawaban responden variabel penilaian kerja. Berdasarkan jawaban responden, variabel penilaian kerja diperoleh rating skor sebesar 3,811 berada di rentang skala 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Kemudian yang kedua, kondisi jawaban responden variabel kinerja karyawan. Berdasarkan jawaban responden, variabel kinerja karyawan diperoleh rating skor sebesar 3,911 berada di rentang skala 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik dan setuju. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pengaruh penilaian kerja terhadap kinerja karyawan. Penilaian kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi Y sama dengan 9,701 plus 0,326x. Nilai korelasi sebesar 0,649 atau memiliki hubungan yang kuat dengan kontribusi pengaruh sebesar 42,1%. Pengujian hipotesis diperoleh nilai hitung lebih besar T-tabel atau 7,809 lebih besar 1,989. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan bahwa terdapat berpengaruh signifikan antara penilaian kerja terhadap kinerja karyawan diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang bagian selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan dari review jurnal tersebut yaitu yang pertama, variabel penilaian kerja diperoleh rating skor sebesar 3,811 berada di rentang skala 3,040 sampai 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Yang kedua yaitu variabel kinerja karyawan diperoleh rating skor sebesar 3,911 berada di rentang skor 3,40 sampai 4,19 dengan kriteria baik atau setuju. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi Y sama dengan 9,701 ditambah 0,326,9x. Nilai korelasi sebesar 0,649 atau kuat dan kontribusi pengaruh sebesar 42,1%. Sedangkan sisanya sebesar 57,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 7,809 lebih besar dari 1,989. Saran pada jurnal tersebut yaitu yang pertama, perusahaan harus menegakkan peraturan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
guna menjamin karyawan diperlakukan dengan adil. Yang kedua, perusahaan harus selalu memberikan semangat dan apresiasi yang layak untuk memastikan karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, yaitu kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dengan memberdayakan karyawan dengan menegakkan peraturan yang baik dan pemberian motivasi yang lebih intens lagi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penilaian kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Jaya Mandiri Reka Buana di Cilanda. Metode yang digunakan adalah explanatory research dengan sampel sebanyak 80 responden. Teknik analisis menggunakan analisis statistik dengan pengujian regresi, korelasi, determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini, variabel penilaian kerja diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 3,811 dengan kriteria baik. Variabel kinerja karyawan diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 3,911 dengan kriteria baik. Penilaian kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai persamaan regresi Y sama dengan 9,701 ditambah 0,3269 X dan nilai koefisien korelasi 0,649 atau memiliki tingkat hubungan yang kuat dengan nilai determinasi 42,1%. Uji hipotesis diperoleh signifikan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan yang pertama yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua merupakan jurnal terakreditasi karena terdapat volume serta nomor jurnal. Yang ketiga isi jurnal singkat, jelas, dan padat. Yang keempat yaitu terdapat tabel pengolahan data. Yang terakhir yaitu metode analisa data yang digunakan banyak, seperti uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis. Kekurangan pada jurnal tersebut hanya satu, yaitu tidak terdapat bagian tinjauan pustaka. Selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.